Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Geriatriker? Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya di Geriatri Talks, episode mengenai peran keluarga dalam merawat lansia dengan gangguan mental dan juga gangguan kognitif. Eh, Halo, udah ada Dokter Adit, Dokter Ajeng, ada Mbak Ken, Dokter Ana juga udah hadir, Alhamdulillah. Jadi teman-teman sebagai pembukaan dan introduksi, kembali lagi Geriatri Care adalah suatu media edukasi yang memberikan info-info kesehatan seputar kesehatan lansia dan juga info-info seputar bagaimana cara-cara merawat lansia yang memang kadang-kadang agak apa ya, perawatan lansia kadang-kadang agak lebih kompleks dibandingkan mungkin dengan perawatan-perawatan lainnya. Nah, kali ini dengan tema Hari Keluarga Nasional di tanggal 29 kemarin ya. Jadi dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ini, Geriatri Talks mengangkat tema mengenai bagaimana peran keluarga dalam menata laksana, dalam merawat orang tua kita yang memang sudah dalam kondisi gangguan kognisi seperti halnya pikun atau demensia, ataupun orang tua kita yang sudah mengalami gangguan cemas, bahkan depresi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya sering kali dikemukakan oleh anak-anak pasien ya, Dok, gimana sih caranya kita menghadapi orang tua kita? Dan memang tidak jarang bahwa anak-anak yang merawat orang tua dengan gangguan-gangguan mental tadi itu juga mereka mengalami apa ya, keadaan-keadaan yang juga tidak mudah ya, kita bilangnya mungkin caregiver burden. Nah, oleh karenanya kita hari ini mengundang Dr. Kristiana Siahaan, sahabat saya, seorang psikiater atau ahli jiwa yang memang biasa menangani kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin nanti juga teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar atau di question box yang insya Allah akan kita jawab. Dan juga di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di direct message yang insya Allah akan kami jawab bersama. Nah, mungkin sebentar kita lihat Dokter Ana tadi sudah hadir. Halo Dokter Muzi, apa kabar? Dokter Sekar, terima kasih sudah bergabung. Oke, apa mungkin Dokter Kristiana sudah hadir? Sebentar saya. Oke, kita udah invite Dokter Ana. Halo sayang. Halo Tia. Apa kabar? Kangen Kabar? banget. Baik. Thank Gimana you ya. kabarnya? Thank you ya digangguin lagi ya. Siap. Ada Ajeng, Nak. Iya. Ada Ajeng, ada Sekar gitu. Jadi tadi di depan aku udah jelasin nih soal kenapa kita mau angkat tema tentang apa peran keluarga, karena kan memang temanya pas di tanggal 29 kemarin tuh Hari Keluarga. Keluarga Nasional ya, Nak. Cuman memang tema yang tahun ini memang mengenai mencegah stunting, Nak. Jadi lebih ke anak ya. Nah, cuman lagi-lagi yang namanya keluarga kan gak cuma anak ya, tapi juga ada, apalagi kita orang Indonesia gitu kan, extended family gitu kan. Jadi bukan cuma bapak, ibu, anak, tapi bapak, ibu, nenek, kakek, tante, om, dan nano-nano kan. Nah, itu kan kita ya namanya tinggal di satu rumah segala macam, memang kita perlu support system kan ya, nah, ya gimana caranya, apalagi kalau udah punya orang tua yang memang secara mental maupun secara fisik tuh ketergantungan ya, Nek, ya gitu. Nah, ini mungkin beberapa pasien-pasien kita sering kali nih nanya ya, Dok, gimana sih cara saya menghadapi orang tuanya gitu loh, yang udah mulai suka lupa-lupa, yang kadang-kadang merasa bahwa kehidupannya tuh berada di kehidupan 30 tahun yang lalu gitu, saat ibunya masih ada, bapaknya masih ada gitu. Jadi
kita turutin aja atau mesti koreksi sih dok? Kan kadang-kadang pertanyaannya gitu ya, Nak. Tapi mungkin sebelum nanti kita jawab pertanyaan direct message ya, Nak, Iya. mungkin bisa dijelasin nggak, Nak? Jadi kenapa sih sebetulnya, mungkin teman-teman yang lain juga udah tahu ya, tapi mungkin bisa ditekankan lagi pentingnya keluarga itu apa ya, atau peranan keluarga itu sepenting apa dalam merawat pasien-pasien lansia yang dengan masalah kognitif dan uh, apa mental. Karena kalau masalah fisik kan jelas ya Nek ya gitu. Betul. Tapi Iya. kalau apa namanya, kalau untuk masalah mental Nek biasanya akan jauh lebih sulit gitu. Gimana Nek? Iya, iya Tia, Uh-uh. mungkin sedikit menjawab tadi yang dari pertanyaannya Tia ya. Kalau misalnya Mm-mm. aku sebenarnya peran keluarga dalam membantu perawatan ini Ya. pasien Mm-mm. demensia. Mm-mm. Sebenarnya kan kalau kita mau bilang kan keluarga itu kan Mm-mm. memang ibaratnya lini pertama atau support system yang primer ya. Jadi yang Ya. pertama-tama itu ya Mm-mm. keluarga lah yang ada di Mm-mm. sekitar kita. Nah, Mm-mm. makanya kenapa dibilang memiliki peranan penting ya karena memang dari keluarga itulah biasanya pasien-pasien demensia itu akan mendapatkan support dan dia akan mendapatkan perasaan yang nyaman kalau memiliki keluarga yang cukup suportif sehingga hal itu juga kan bisa menjaga ya kesehatan fisik dan mentalnya si pasien demensia itu sendiri ya Tia ya. Betul, betul. Karena kadang-kadang walaupun mungkin mereka sudah tidak mengenali ya, sudah tidak Mm-mm, mengenali mm-mm, anaknya, sudah tidak mengenali cucunya, tapi mungkin tetap ada yang namanya apa ya, keterikatan itu ya kan secara apa ya, mungkin secara emosional mereka juga masih merasakan ya, Nek ya. Nah, mm, mungkin jadi kalau untuk lebih jauh lagi, Nek, sebenarnya tuh eh, sikap yang seperti apa nih Nak yang diharapkan dari keluarga besar tentunya ya terhadap orang tua kita yang udah mulai pikun, atau mungkin kalau pikun sih ya pikun udah ini ya dengan dunianya, tapi yang agak sulit tuh Nak kalau punya lansia yang memang dalam kondisi cemas berlebihan dan paranoid. Nah, yang kadang-kadang suka merasa ada yang mau menjahati, atau mungkin ada pasienku yang bolak-balik telepon polisi gitu kalau di rumahnya takutnya ada yang mau merampok dan lain-lain. Nah, itu gimana tuh Nak mungkin? iya betul Mm-mm. Tia. Emang kan Mm-mm. biasanya kan kalau yang demensia tuh mungkin diawali dengan lupa-lupa dulu ya Tia ya. Iya. Lupa-lupa. Mungkin pas Mm. lupa kita masih ya udah kita Iya. jawab-jawabin. Terus Iya. kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berulang. Pada Iya. saat pertanyaan berulang awal-awal masih senang ngejawabinnya. Nah, iya masih bisa diajak bercanda. Terus Iya. lama-lama mungkin pada saat bukan cuma lupa-lupa lagi aja, udah mulai Mm. marah-marah, udah mulai Iya. emosinya meningkat, udah gitu Betul. mulai ngomong kayak nggak nyambung ya Tia ya mungkin Iya. kan curiga-curiga berlebih itu pintu Iya. diulang-ulang dicek Betul. kemudian mulai Mm-mm. marah kalau nggak diikutin. Nah di situ Mm. kan biasanya kan kita mulai merasa tuh yang tadi Tia bilang tuh caregiver Iya. burden atau burnout pada caregiver Iya. pasien-pasien yang demensia. Nah itu Iya. biasanya sih memang kita kan selalu bilang walaupun ya pasti awalnya kita selalu bilang ya kalau bisa ya sabar diikutin dan Betul. segala macam. Cuman kan nggak Mm. bisa dihindari ya mungkin aja ada perasaan lelah dan bikin jadinya nggak bisa nih totalitas juga sehingga Iya. mungkin yang perlu kita lakukan yang memang pertama kita support tapi kita juga nggak boleh lupa untuk self care untuk diri kita sendiri sebagai Betul. caregivernya Betul. gitu ya ya. Betul ya, Nek. Setuju ya, Nek. Jadi memang sikap suportif tuh memang harus diberikan, artinya gini, Dok, sabarnya tuh ekstra sabar gitu ya, Nek. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri kalau manusia kan juga bisa overwhelming ya, Nek. Jadi mungkin Benar. Iya. jadi mungkin salah satu caranya nanti mungkin yang bisa diterapkan teman-teman dengan mengatur jadwal secara bergantian gitu ya. Kalau seandainya memang kebetulan anaknya ada beberapa orang mungkin nyaman, tapi kalau mungkin anaknya cuma satu, nah ini agak repot juga nih, nah ya. Tapi harus kita usahakan supaya eh, apa ya, perawatannya itu apa bergantian gitu ya, supaya memang Iya. yang tadi caregiver burden itu tidak terjadi. Selamat sore Dokter Profitasari, ada Dokter Profitasari nah. Iya, dosen PA aku. Aduh, dokter. Ini juga dosenku waktu lagi ambil konsultan. Terima kasih, Dok, sudah bergabung. Senang sekali. Mungkin nanti lain kali aku harus undang-undang Dokter Profitasari Iya, sama Ane betul. bareng-bareng ya kita ya.
keseharian. Nah, jadi tadi itu ya, nah pentingnya sikap seperti apa gitu ya. Dan kemudian apa ya? Kita mungkin karena pertanyaannya tadi agak banyak, nah kita mungkin masuk ke pertanyaan yang ada direct message dulu ya, nah karena aku lihat di question box di Oh, sini belum boleh ada boleh. Ya, pertanyaan. Nah, jadi, nah ini ada pertanyaan pertama, agak panjang sih karena memang kan mereka bercerita ya. Jadi, Dok, saya mau tanya, ibu saya ini mengalami trauma sejak dahulu akibat perlakuan dari saudara-saudaranya karena kebetulan ibu saya adalah anak dari istri pertama kakek saya. Jadi mungkin beda ibu ya, Nek ya, gitu ya. ya. Jadi mungkin diasuh sama ibu kedua, istri kedua bapaknya. Ibu sering dibedakan dalam segala hal katanya, termasuk makanan sehari-hari. Nah, saat ini ibu sudah hampir 6 bulan sulit makan, sampai badannya kurus. Kami sudah mencoba untuk mengajak ibu makan bersama di meja makan, namun sulit sekali untuk ibu mau makan karena merasa takut makanan yang diberikan itu adalah makanan basi. Nah, saya belum sempat bawa ibu ke dokter, tapi saya sudah menyadari kalau ibu mungkin mengalami paranoid ya, Dok. Nah, bagaimana, Dok, cara kami bersikap kepada ibu tentang masalah ini? Wah, ini kayaknya berat ya, Nek. Memang ada PTSD-nya. Nek, ada Putri. Iya Putri, ada putri. apa kabar? Aduh, Putri dari Aussie. Happy banget bisa ikutan. Oke, nah gimana nih jadinya? Nah, Iya, ini masalahnya kayak kompleks ya, nak. betul. Tia, ini mungkin Hmm. agak mirip-mirip sama pasien kita deh, Tia. Gak usah sebut nama, tapi kayak ini agak mirip sama Ah, pasien ah, kita. ah, ah. Ya, Oh sama iya betul, sama. tapi mungkin beda Iya, beda ininya ya, beda tapi siapa yang melakukan itu gitu ya. betul. Betul betul. Oke Iya. oke oke gimana nih, nak? Iya, kalau ngeliat Ah, kayak gitu kan memang mungkin, ya mungkin kita juga nggak bisa langsung mengubah persepsi si ibu bahwa nggak usah curiga, nggak usah takut, nggak usah apa kan mungkin agak susah ya Tia. Pertama iya. mungkin kita juga perlu evaluasi dulu nih Mm-mm. Mm-mm. kondisi si ibu ini sendiri nih, apakah dia Mm-mm. mungkin udah mulai yang kita khawatirkan kan kalau memang dia sudah demensia, khawatir kalau memang ada waham, Mm-mm. itu kan Betul. nggak bisa kita patahkan hanya dengan udah bu nggak usah takut nggak usah khawatir ya Tia ya nggak bisa Iya, cuma itu betul. mungkin kan itu Mm-mm. udah saatnya kita mulai memberikan pengobatan sehingga Iya. kan mungkin bisa nih kita mulai dengan Mm-mm. evaluasi dulu nih pertama kondisi si ibunya Iya, apakah dia sudah sampai perlu membutuhkan obat atau enggak tapi sembari itu di rumah yang memang mungkin support yang bisa kita berikan adalah ya pelan-pelan memang kita mesti mencoba untuk mendapatkan lagi kepercayaan si ibu dulu nih dan yang memang betul. iya memang pasti nggak akan mudah sih ya jadi Iya, pertama-tama mungkin ya pasti akan banyak penolakan dan mungkin akan banyak emosi betul. harapannya kalau kita evaluasi berkesinambungan dari dua sisi mungkin setelah kita bisa melihat jangan-jangan dia sudah butuh obat pada saat udah kita bisa berikan obat kan mungkin juga keyakinan-keyakinan dia akan dijahatinya itu akan menurun ya Tia ya. Menurun. Iya, Iya, betul. akhirnya Betul. support dari kita yang mungkin memang kita tulus dan mau membantu bisa lebih masuk jadinya. Jadi mungkin Betul. memang kita agak sulit kalau memaksa. Mungkin kalau ngeliat kasus dari yang tadi Tia bacakan itu ada baiknya sih dievaluasi juga nih si ibunya. Betul. Seperti ya Iya. tetap kita deketin Iya. sih si ibunya ini. Betul. Jadi sebenarnya nomor satu harus jelas dulu nih, ibu Jelas. ini memang masalahnya seperti apa. Hmm, Kemudian perlu nggak sih bantuan psikoterapi ya, Nek betul. ya. Ya, Karena kadang-kadang psikoterapi tuh apa penting gitu ya, Nek ya dalam kondisi seperti ini ya. Dan mesti dilihat dulu nih gitu kondisi yang lain, apakah memang maksudnya apa ya? Jangan-jangan udah masuk ke dalam kondisi depresi juga mungkin banget ya, Nak. betul iya. Karena pada elderly itu sering sekali kayak begitu gitu dan sebenarnya kayaknya nih mungkin saran kita nih sama anaknya jangan ditunda-tunda lagi ya Nek ya untuk segera bisa bawa Iya, ibunya mungkin ketemu dokter ya dokter psikiater, dokter penyakit dalam gitu dalam biasanya ya boleh. atau mungkin kalau nggak ada geriatrician atau ini ya silahkan gitu tapi memang yang paling penting bisa dievaluasi juga sama dokter psikiatri nih Nek ya wajib ya kan. Nah, mungkin sedikit triknya nih, Nek. Ini kan kalau kita baca kesannya seakan-akan ibu tuh takut makanan yang di piringnya tuh basi, dikasih makanan basi. Mungkin nih kalau boleh usul sedikit saran,
gimana kalau dicoba disuapin, kita makan dari situ, Atau makan, ya terus makan habis itu bersama. ibunya disuapin. Ya, Nah, jadi biar si ibu melihat bahwa ini loh ma, ini satu piring. Masa sih saya makan makanan basi gitu. Jadi emang kadang-kadang mesti ada kayak kembali trik-triknya. merawat anak-anak ya, gimana Betul. caranya mereka mau makan. Nah, cuma kadang-kadang kalau orang tua tuh lebih susah, lebih kompleks gitu ya, kita mikirin Benar triknya. sekali. Nah, jadi mungkin mungkin jangan cuma diajak duduk makan bersama dengan piring terpisah, tapi mungkin Dari yang ini sama. deh kita makan gitu ya. Terus ini apa bisa bisa kita kasih lihat juga ini loh mah sama, atau mungkin nggak usah satu piring ya karena kan lagi pandemi gini, tapi Mm-mm. mama tuh dikasih lihat, ibunya dikasih lihat ini loh mah makannya dari satu tempat gitu, jadi diambilnya di depannya si mama, kita juga ambil, si ibunya juga diberikan gitu. Mungkin itu sih trik-trik simple yang sementara bisa kita kasih dulu ya sambil nanti yang pasti harus dibawa ke temu dengan psikiater supaya ibu juga menjadi lebih nyaman dan nggak makin kurus ya ini Benar, iya. kalau Kalau dibiarin terus malnutrisi, aduh udah kayak itulah lingkaran setan dua-dua, ya. benar, dua-dua sisinya keganggu ya, fisik dan Betul, mental. betul. Fisik dan mental gitu. Oke, mudah-mudahan membantu ya Mbak. Kemudian ini izin bertanya dok, ibu saya, aku perhatiin dari direct message yang masuk, itu rata-rata pertanyaannya ibunya, Iya Nah, betul. apa iya ya, memang lebih banyak wanita ya dengan masalah, ya nggak sih, Gimana sih itunya, apa namanya, Iya, kalau prevalensinya ya, kalau rata-rata kan iya lebih kalau banyak lihat wanita ya. kalau lihat kasus-kasus yang ditemui di poli pun Di juga Bali juga lebih apa? banyak wanita dibandingin laki-laki gitu. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan kedua. Dok, izin bertanya, ibu saya sudah 6 bulan dikatakan pikun. Sudah minum obat dari dokter syaraf, namanya Hmm. Arisep. Belakangan ini ibu saya seringkali merasa bahwa almarhum bapak saya masih ada, katanya. Dan terus-menerus menanyakan kenapa tidak pulang-pulang gitu. Pernah sampai ibu tidak mau masuk rumah karena mau tunggu bapak di depan pagar. Pernah sekali kami jelaskan bahwa bapak sudah berpulang, namun ibu malah marah-marah dan bilang kami anak durhaka dan terus-menerus menangis. Nah, dalam kondisi ini kami harus seperti apa ya, Dok? Apakah kami biarkan saja ibu dengan pikirannya soal bapak yang masih ada? Karena kadang sulit juga, ibu nggak mau tidur kalau nggak lihat ada bapak. Tapi ini hilang timbul sih dok, nggak terus menerus. Terima kasih masukannya dok, katanya. Nina juga, Ya, Nina. ini juga sama. Uh-uh. Mungkin kasusnya mirip kalau yang Uh-uh. pertama ya. Kalau misalnya sudah ada waktu ya sarannya sebaiknya segera dievaluasi tuh ya Tia. Pasti. Mungkin harus Uh-uh. sama kayak pertama. Tapi kalau Iya, penanganan di awal mungkin ada baiknya ya kita mungkin nggak bisa memaksakan langsung ya, nggak bisa iya, memaksakan si ibu ini langsung bisa mengikuti ya memang mungkin kebetulan almarhum ayah udah nggak ada, tapi kita juga iya, nggak bisa maksa bahwa dia mesti langsung ngerti tuh bahwa itu beneran nggak ada, karena kan mungkin iya. saja dia memang sedang dalam kondisi yang terganggu ya Tia ya, mungkin Iya, memang sudah pikun kemungkinan ya. mungkin sudah ada Uh-uh. gangguan persepsi Iya, dan itu betul. sangat sulit untuk dipatahkan. Kalau kita sama-sama ngotot, ujung-ujungnya akhirnya kan juga kurang baik. Kita Betul. ibunya marah-marah dan nggak mau Mm-mm. tidur, maka nanti muncul penyakit-penyakit lain. Ya mungkin Iya, yang pertama bisa kita lakukan, ya nggak apa-apa kita tenangkan. Mungkin kesannya seperti mengiyakan dulu sih juga nggak kenapa-napa betul. sebetulnya. Sampai dia Iya, bisa tenang, kemudian iya, nanti kalau dia udah tenang baru kan. Seperti yang tadi betul. dia kan juga kondisi ini hilang timbul. Mm-mm. Sehingga pada saat dia lebih tenang, kita bisa lebih ngasih pengertian. Jadi ya Betul. mungkin pertama ya diiyakan dulu sebentar supaya dia lebih tenang, baru nanti Iya. pelan-pelan kita masuk. Betul, betul. Jadi mungkin ada baiknya kalau kondisi ini tuh artinya kita yang mesti ikut masuk ke dalam pola apa Mengerti ya, dulu ke pola dalam pikirnya. areanya, bahwa memang kadang-kadang mungkin kalau ada kesulitan ya, ya terpaksa kita ikut. Oh iya, Ikut mungkin benar. bapak lagi ada di luar kota, ibu teleponnya, ya nanti pura-pura telepon biar tidur gitu ya, ya kadang-kadang ya trik-trik kayak gitu tuh, jadi mau nggak mau tuh apa ya bisa paling nggak bisa mengurangi beban si ibunya Menenangkan juga diri. beban anak-anaknya gitu. Betul. Dan ini sering sekali ya, kadang-kadang ngerasanya tuh aku juga ada pasien yang rasanya kayak bapak ibunya masih ada gitu. Jadi kayak kembali ke kehidupan pada saat dia masih gadis gitu ya, ya. Betul, Jadinya iya. Seperti itu.
Jadi itu agak-agak anaknya nanya, kamu siapa gitu ya, udah nggak tahu lah sama anaknya gitu. Nah, kemudian nomor tiga ini pertanyaannya dari temenku nih, sahabat SD ku. Dia bertanya, Dok, apakah wajar jam biologis lansia berubah? Kalau malam nggak tidur, kadang malah minta untuk makan, sementara kalau pagi dan siang malah tidur. Ya, iya nih Nak ya. Jadi lansia tuh betul. Jadi kita kan yang mengatur kita tidur bangun tuh kan ada yang namanya irama sirkadian ya, Nak. Jadi Betul ya. irama internal yang mengatur kapan kita harus bangun, kapan kita harus tidur. Nah, itu diatur sebetulnya semuanya kan dikendalikan sama otak dan otak itu mendapat rangsangan nih dari cahaya misalnya. Kalau cahaya pagi nanti dikirim sinyal ke otak. Otak akan memproses berbagai hormon dan lain-lain yang untuk membantu kita untuk tetap alert kalau pagi-pagi gitu ya, kayak hormon kortisol gitu ya. Tapi kalau mulai malam suasananya berubah, kirim lagi tuh sinyal ke Kirim sih. otak bahwa ini udah mulai malam. Yang muncul adalah hormon melatonin yang untuk tidur dan lain-lain. Nah, pada lansia ini memang terganggu karena secara fisiologis. Memang jadi betul yang tadi dibilang, sudah ada gangguan irama sirkadian itu. Dan kemudian memang pada lansia itu waktu tidurnya lebih sempit ya, Nek. Mungkin kalau orang muda kita perlu waktu sekitar 8 jam. Nah, lansia tuh bisa sekitar 6 jam aja udah bagus ya, Nek, gitu. Betul. Gimana, Nek, menurut Anda? Iya. Jadi kalau yang kayak Tia bilang kalau secara Ada biologis ada Natali tuh, ya Nek. ada Hai, ada. Nat. Iya. Jadi yang Tia bilang sih ya memang kalau secara biologis pun memang sudah ada yang terganggu ya Tia namanya kalau lansia. Tapi memang juga kalau misalnya dari sisi sosialnya pun kan ini kan juga berpengaruh ya Tia. Bukan Betul, hanya secara biologis yang terganggu tapi mungkin juga dari sisi aktivitasnya Tia. Makanya kan betul. kenapa lansia itu kadang-kadang malam jadi suka kebangun-kebangun karena mungkin kegiatan dia di siang hari seperti Sudah itu kan jadi dia berkurang. sedikit. Kemudian Betul. mungkin anak-anak juga kan sibuk jadinya juga dia nggak ada apa-apa ya jadi dia banyak tidur-tidur juga. Sehingga Mm, mungkin kalau memang dibilang ada yang berubah, iya jelas berubah. berubah. Sehingga kita bilang ada pendekatan juga yang mungkin bisa kita coba adalah ya kita mencoba membuat jadwal kegiatan tuh untuk lansia. Betul, Ya, betul. ini memang jadi mungkin agak ekstra juga ya karena kan butuh Hmm, butuh ya butuh effort lebih lah ya kita hmm, sediakan waktu untuk mungkin ngajak dia olahraga mm-mm, jalan pagi misalnya mm-mm. di pagi hari kalau masih bisa kemudian Iya, mungkin kegiatan yang bisa dilakukan nih di saat siang hari supaya mm-mm. setidaknya pada malam hari itu dia bisa nih merasakan kembali polanya untuk ngantuk dan Betul. Jadi lelahnya ya. lelahnya Jadi dapat. kalau ini kan jadi terbalik karena malamnya dia udah mulai apa seger, paginya tidur. Jadi ya itu dia makanya kita harus bikin mungkin beberapa aktivitas buat mereka supaya mereka di siang hari bisa bangun dan malam bisa tidur gitu ya, Nak ya. So mungkin itu kalau udah malam ya kita ya sleep hygiene juga ya, Nak. Betul. Jadi kan tadi tuh yang kita bilang otak kita menerima rangsangan. Kalau ada sinar mungkin malam tuh mengganggu kan, mengganggu signaling otaknya gitu kan. Nah, lebih baik sih lampunya Nah, dimatiin kalau iya. memungkinkan gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk istirahat. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Ca. Kemudian ini nomor 4. Nah, Dok ingin bertanya, Bapak saya umur 69 tahun, sudah pernah operasi bypass jantung, dan sudah pernah stroke juga. Jadi udah Hmm, bypass, udah bypass, terus itu udah udah stop stroke ya. juga. Belakangan ini Bapak sering sekali memaki-maki ibu saya, katanya. Dikatakan kalau ibu saya itu tidak berguna dan merasa tidak diurus dengan baik dengan ibu gitu. Ibu awalnya mengerti kondisi bapak katanya, tapi makin lama ibu jadi makin sering nangis gitu. Katanya jadi merasa nggak berharga dan tidak dihargailah sama suaminya. Nah, anaknya ini nanya, nah sebaiknya gimana ya dok? Apakah mereka dipisahkan dulu sementara waktu? Karena saya takut ibu jadi depresi karena perilaku bapak. Nah, ini dua-duanya orang tuanya masih ada, Ini masih ya, lansia nih. ini yang juga PR kalau ada dua lansia bersamaan di rumah ya. Benar, iya, iya, Soalnya gimana nih, berdua Nak? secara emosional juga sudah mulai terganggu ya. Iya, Kalau iya.
mungkin tadi Tia cerita dari sisi si bapaknya, mungkin kita ada kepikiran siapa tahu dia ada demensia vaskular juga ya Tia ya. Kayaknya begitu ya. Soalnya Dan mulai ada udah BPSD juga ya, udah Nek, ya. mulai Jadi iya gangguan perilaku. gejala-gejalanya udah mulai muncul kan dia, maksudnya kalau Iya, dari betul. dia tadi, sehingga ya Mm-mm. tadi ya kembali lagi sih kita pastikan dulu nih kondisi si bapak seperti apa, sehingga juga Iya, bukan hal yang nggak mungkin tuh si ibu juga akhirnya lama-lama jadi ngerasa makin nggak berguna, nanti akhirnya malah iya. jatuh ke kondisi depresi. Depresi, Sebenarnya iya. kalau mau dibilang tata laksana yang ya mungkin yang idealnya ya kalau Mm-mm. bisa kan di terapi nih dua-duanya supaya bisa tetap Hmm, bersama-sama karena kalian mm-mm. support. Tapi kan kalau melihat kondisi seperti ini misalnya Hmm, memang mungkin belum sempat atau belum bisa dievaluasi, belum bisa diterapi, kalau dilihat tensnya makin tinggi ya sebetulnya nggak kenapa-napa juga sih kalau sementara dipisahkan dulu. dipisahkan Tapi bukan dulu. iya bukan artinya benar-benar mesti pisah kamar asli pisah kamar gitu ya. Maksudnya kalau memang Mm-mm. lagi kesalahan ya udah nggak apa-apa pisah dulu. Tapi kalau biasanya kan kalau namanya suami istri ya mungkin akan Nggak saling mencari cari-carian. juga. Cari-carian, Iya, iya. jadi maksudnya bukan juga kita saklek langsung pisahin, tapi kalau memang Mm-mm. terlihat tensionnya makin lama lagi makin naik ya mungkin sementara nggak apa-apa pisah dulu, tapi nanti ya digabung lagi. Sembari tetap sih usahain kalau bisa kan di terapi ya, baik psikoterapi Iya, maupun iya, psikofarmaka maksudnya, supaya akhirnya betul. relasinya bisa tetap baik, saling Mm-mm. mensupport. Betul. Jadi ini paling nggak buat anaknya yang harus sekarang dilakukan adalah nomor satu, kembali lagi Hmm, pastikan dulu nih bapak sudah jatuh ke dalam eh, apa ya, gangguan kognitif akibat stroke ya. Tadi dokter Ana udah ngomong soal demensia vaskular. Nah itu kan memang bagian dari pikun juga. Nah pikun itu memang kadang-kadang bisa merubah perilaku seseorang yang mungkin tadinya bapaknya orangnya sabar, terus akhirnya jadi suka marah-marah gitu kan, jadi kaget gitu ibunya. Nah ya, mungkin itu dipastiin dulu kalau itu nanti sudah dikontrol, diterapi ya. Nah, mudah-mudahan berkurang dan ibunya juga jadi mungkin jadi lebih ibunya juga lebih nggak tenang. lebih tenang gitu. Atau kalau mungkin mereka berdua harus dibawa sama-sama ke Iya, betul. psikiater juga supaya mereka sama-sama masing-masing ya bisa Bisa ngerti. mendapatkan treatment yang pas gitu. Nah, ini memang tapi bersyukur banget ya, Ne, masih ada bapak ibu dua-duanya ya, Ne. Seneng banget nih pasti anaknya. Kita udah tinggal sebelah dua-duanya ya, Nak. Terus, nah, nih pertanyaan nomor 5. Gue agak banyak nih soalnya, jadinya sorry ya. Karena penduduk ini Tia banyak, pasiennya Tia banyak. Bukan, ya enggak, soalnya ini kan emang banyak sehari-hari banget, udah gitu, ya banyak yang beberapa curhat sih, Nina, kan, gitu. Jadi, nah ini ada yang tanya, nah, dok, mau tanya, sebetulnya berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk orang yang minum obat depresi untuk menjadi kembali bersemangat, katanya. Ibu saya sudah minum satu obat, ibu saya sudah minum obat 1 bulan ini, tapi belum ada nafsu makan dan belum ada semangat. Kalau kami ajak untuk jalan-jalan, maksudnya mungkin belum ada semangat dan Belum belum ada semangat. nafsu makan gitu Iya, kalian, Nak. Nah, iya, itu gimana tuh, Nak? iya. Berapa Kalau lama gitu? iya. Kalau ditanya berapa lama kan mungkin ya seperti yang Tia tahu juga lah ya. Nggak ada Betul. sih batasan waktu dijawab berapa lama. Karena kan Ya. sebenarnya yang penting em, pendekatan itu tuh bukan hanya obat ya. Maksudnya tata Mm-mm. laksana itu bukan hanya obat. Mungkin Mm-mm. psikofarmakanya sudah masuk, tapi mungkin Mm-mm. terapinya, kemudian dari Betul. sistemnya ini kan juga mungkin mesti ada banyak yang kita benahi. Tapi kalau Ya. melihat dari cerita Tia tadi sih sepertinya keluarga ada usaha ya Tia ya, maksudnya Ya, kelihatannya gitu. ya, kalau Ya. kita lihat kan diajak jalan, diajak Mm-mm. makan, itu ada sih usaha. Sehingga yang mungkin kalau mau ditanya berapa lama, nggak pernah ada jawaban yang pasti. Jadi memang Betul, betul. dari segala aspeknya dulu nih perlu Kita diperbaiki. mesti ada Iya, masuk sama. Ya, karena kan kalau secara teori dibilangnya setelah 8 minggu, 6 sampai iya, 8 minggu, tapi tapi itu kan bukan. kadang-kadang nggak sesimpel itu ya, Nek. Ya, buat kadang-kadang sering juga kan ya, Nek, ya pasien kita deh gitu ya. Udah 2 bulan, tiga Udah berapa bulan, bulan kok masih begini gitu ya kok Tia ya. masih Dan begitu. kita Tapi paling tidak tuh udah mulai ada mau apa ya, udah ada mau keinginan komunikasi yang tadinya cuma diem gitu ya, Nak, gitu. Ya iya memang kadang-kadang hal yang kecil-kecil itu nggak ya terlalu juga terlihat ya Tia nggak ya. terlalu terlihat, tapi kan tetap harus kita anggap sebagai kemajuan ya, Nak, Betul. gitu. Jadi memang nggak, ya ngobatin kayak begini itu atau merawat seperti ini tuh memang
perawatan long term yang kadang-kadang memang hasilnya tidak terlalu memuaskan sebenarnya ya, Nek. Cuman namanya ikhtiar kita tetap harus terus kan, Harus Nek, gitu. tetap jalani. Nah, ya mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Nah, terus nih ada pertanyaan lagi, Nek. Halo dok, saya mau bertanya, sekarang ini ibu saya kelihatan makin kurang semangatnya. Jadi hanya mau tiduran saja. Nafsu makan juga jadi kurang. Kami anak-anak selalu ajak ibu untuk makan dan sering kami minta untuk bisa bangun sendiri dari tempat tidurnya gitu. Apa sih ini? Memang agak sulit dok kelihatannya, tapi kami tidak mau ibu jadi ketergantungan. Jadi kami selalu push ibu untuk bisa bangun sendiri. Kami hanya mengawasi. Tapi seringnya ibu malah merasa dipaksa dan jadi nggak mau ngapa-ngapain sama sekali. Bagaimana sebaiknya sikap kami ya dok? Nah, ini juga ada yang Ini apa sih perhatian kita kadang-kadang nge-push juga yang nge-push untuk ayo bangun, ayo jalan sendiri gitu. Kadang-kadang sebenarnya mungkin secara fisik ibunya memang butuh bantuan gitu ya. Nah, ini gimana, Nak? iya, Oh, kalau seperti yang tadi tuh cerita itu sih, Tia, kayaknya mm-mm. pertama juga mesti ngelihat dulu sih, Tia, kondisi fisiknya bagaimana. Betul, Kita kan iya. khawatir jangan-jangan memang ada nyeri yang dirasakan Iya, atau aman yang dirasakan, sehingga kayaknya iya. ada baiknya kita evaluasi dulu nih. Betul, betul. Kalau memang ternyata secara fisik udah benar-benar clear, ya baru deh Iya, masuk nih ke motivasi-motivasi betul. lebih lanjut, apakah mungkin kondisi ibunya udah masuk ke dalam kondisi depresi atau tidak, Iya, sehingga mungkin butuh terapi-terapi lanjutan. Jadi ya kalau kalau dilihat kayak gini sih bagusnya fisiknya dulu ya dicek ya secara medis setuju, ya. setuju. Karena juga ya Kenapa jadi kesulitan buat kenapa bangun iya gitu. Nah, betul. sama sih mungkin satu ya, Nak. Mungkin kita sebagai anak juga eh, harus bisa jangan denial gitu. Maksudnya jangan Udah denial lupa gini. Maksudnya ini ya. gini, orang tua kita kan memang sudah pada tahap kondisi di mana memang fungsi-fungsi faali tubuhnya tuh semua menurun. Secara fisiologi kita bilangnya gitu. Jadi kadang kita juga nggak bisa memaksakan maunya kita gitu ya, Nek. Karena kan kadang-kadang betul, mungkin memang bukannya mereka nggak mau, tapi mereka ada masalah gitu secara fisik. Nah, jadi mungkin kita terima dulu kondisi itu. Jadi kalau aku baca di sini kan kesannya saya nggak mau membiarkan ibu jadi apa sih Jadi manja gitu iya, ya jadi mungkin ya anjaran. karena takutnya ada ketergantungan. Nah, aku rasa mungkin juga sebetulnya nggak usah sampai seperti itu ya. Nah, kita harus lihat memang kalau ibu kita jalannya susah ya dipegangin, kalau nggak dipegangin jatuh Lebih banyak lagi masalah. malah jadi lebih sulit gitu loh. Jadi ya memang kadang-kadang kembali lagi memang kita yang harus mengikuti lah ya. Artinya gini, dalam kondisi saat ini kan kita yang memiliki kondisi fisiknya sehat, pikirannya juga sehat. Jadi otomatis kita yang harus bisa untuk menyesuaikan lah dengan kondisi orang tua kita gitu ya, Nak. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Pertanyaannya tadi kan udah aku kirim ya, yang masuk dari kemarin itu ya. Iya, Jadi nih, dok, ibu saya usia 70 tahun, sudah pernah diteropong saluran cerna. Dikatakan ada luka, namun ibu makannya masih sangat baik. Kadang berlebihan, jadi ini nafsu makannya masih bagus nih. Nah, malah pengen kami banyak. kami selalu jadi tanda kutip polisi katanya. Kalau ibu mulai makan santan dan yang agak pedas-pedas. Karena trauma, ibu masuk rumah sakit lagi karena ada perdarahan saluran cerna gitu. Nah, sekarang ini hubungan kami anak-anak dengan ibu menjadi kurang baik. Karena ibu merasa kami terlalu mengatur katanya. Iya, Iya iya. kan? Ibu sekarang tinggal sendiri dengan asisten rumah tangga dan tidak mau kami anak-anaknya berkunjung katanya. Wah, repot nih. Wah, Kami selalu monitor keadaan ibu melalui ART kami. Nah, sebaiknya gimana ya, Dok, kami menghadapi ibu ini? Ini lucu dah. iya. Tapi Setidaknya paling tidak ibu mau ibu tuh makan. berarti masih mau makan dan masih sehat gitu ya, Nak Iya, ya. Ya, itu kalau sih kalau itu baiknya dari sisi itu ini ya, baik. Nak. Iya, Nah, benar. Anda gimana ini buat anak-anaknya, buat mengambil hati ibunya? Benar, iya. Tapi memang benar sih Tia, yang Tia bilang tadi. Kalau ngelihat kayak gini, sisi positifnya bener banget tuh dia masih mau makan. Karena kebanyakan manusia Bagus. mulai susah Nggak mau banget makan. Betul. nggak makan, makin Mm-mm. sedikit makannya. Jadi ya Iya. memang mungkin kalau seperti ini ya memang akhirnya jatuhnya ke pendekatannya kali ya Tia ya. Iya, Jadi dirayu-rayu emang sedikit. iya, emang benar. Heeh. Maksudnya pasti trauma sih kalau ngelihat ibu kita sakit, apalagi sampai perlu teropong atau dirawat kan Iya, ketakutan kita kan pasti juga berlebih sehingga maunya kalau betul. kita sehat.
Tapi kita Iya, juga mungkin nggak boleh lupa orang mm, yang sehat itu kan biasanya masih punya banyak keinginan ya. Mungkin kalau kita ngeliat betul. ke diri kita sendiri kan kita juga suka pengen apa, pengen apa, pengen Kalau apa. dilarang kan kesel ya Kalau kita gitu ya. tak kesel sehingga mungkin ya mungkin bisa pendekatannya ya juga jangan semua muanya langsung ditahan, jangan semua muanya tuh Betul. langsung nggak boleh. Iya, Kalaupun mau dikasih ya mungkin ya kan nggak kenapa-napa ya makan 1 2 sendok kan nggak mungkin juga ya makan sampai satu betul. satu mangkok besar seperti itu Mm, sehingga mungkin ya mm. bisa kita jadi nggak terlihat seperti polisi sekali gitu maksudnya Iya, apa-apa nggak benar. boleh apa-apa nggak boleh jadi ada Betul. lah yang bisa dikasih tapi mungkin dengan porsi yang lebih sedikit kemudian nanti Iya, kalau misalnya pas besoknya mau lagi juga bisa mulai bilang kan kemarin udah berarti besok lah kita makan lagi jadi betul. kayak bikin perjanjian dan memang yang kita kasih gitu maksudnya jadi bukan Betul. janji aja Heeh. mudah-mudahan kan dengan gitu kan pelan-pelan ya beliau bisa mengerti ya maksudnya kalau kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi aku sendiri juga gitu. Apa ya? em, karena yang datang banyakan yang nggak mau makan gitu, gitu Iya. datang ibunya mau makan terus dilarang ya itu kan juga Ya. jadi. Nah jadi maksudnya memang sebaiknya nggak usah terlalu banyak apa ya. Orang tua itu nomor satu mereka kan merasa bahwa mereka jauh lebih apa ya secara hierarki kan memang mereka kan lebih tua dari kita gitu ya. Nah, jadi memang kadang-kadang kalau dilarang-larang sama anaknya itu tadi timbul kayak jangan ngatur-ngatur gitu kan. Jadi Betul. rasanya jadi nggak nyaman. Nah, mungkin kalau menurut kita ya memang sebaiknya nggak usah terlalu banyak diatur-atur ini itu ya. Ya dikasih aja sedikit-sedikit gitu ya, tapi dengan catatan gitu ya. Iya, Atau kalau misalnya mungkin mau datang ke rumahnya bawain yang dia suka ya makan betul. sedikit, ambil hatinya gitu yang mah boleh deh nanti mah berarti makan yang kayak gini-gininya bareng sama aku ya Nanti mah kita seminggu sekali aja minggu mah gitu sekali. Iya, kan itu. asik makan kayak gini rame-rame gitu jadi artinya mamahnya tetap bisa terima kita lagi bisa happy lagi gitu ya nak lucu ya nak Lucu sih ya. iya iya tapi ini hari-hari banget kita di poliklinik Betul. kayak gini ya nak gitu nah nah ini ada pertanyaan yang ke-8. Dok, bapak saya usia 78 tahun, ada Parkinson, sudah Hmm. diobati oleh dokter syaraf, namun saat ini bapak juga udah mulai pikun, ya memang karena Parkinson bisa kepikun juga ya, nak. Hmm. Nah, bapak ini cukup kuat keinginannya dan masih semangat katanya. Kadang merasa nggak perlu dipegangi saat berjalan. Tapi kami Hmm. khawatir karena beliau ada Parkinson, jadi kadang-kadang suka agak, jalannya kan suka agak nggak stabil. Nah, kami ingin ada yang khusus menemani bapak, katanya. Mungkin semacam caregiver ya. Caregiver. Namun beliau menolak gitu, selalu menolak kalau mau ada orang yang menemani. Nah, Hmm. bagaimana cara kami membujuknya ya, Dok? Jadi Hmm. Iya. ini juga sebagian Iya. besar masalah bahwa anaknya mau kasih orang yang menemani tapi bapak ibu yang bersangkutan nggak mau gitu Nggak nak. mau. Iya, itu sering Hmm. banget ya, ya. Ya Apalagi yang itu susah juga ya kita ya. iya, yang Hmm. merasa masih kuat ya, Tia ya. Hmm. Biasa. Ini Hmm. memang agak susah, tapi mungkin kalau misalnya kayak gini nih, biasanya kita suka bilang sih, pertama-tama Hmm. yang apa caregivernya tetap ada di sekitar Ada dia. di sekitarnya. Mungkin, iya, tapi mungkin jangan yang kayak apa ya? Melekat gitu ya, jangan Jangan yang melekat kadang-kadang terus. kan ada caregiver yang Uh-uh. nempel banget tuh ya, apa mau Iya. berdiri Uh-uh. ditangkap tangannya, ini langsung Betul. diangkat. Jadi sehingga mungkin kalau mau dicoba pelan-pelan ya dia ada aja dulu di situ seakan-akan ya bukan memang khusus buat si bapak. Buat si bapak. Ketika ya Hmm. nanti kalau misalnya kelihatannya bapak kesulitan ya mulai deh bilang tuh pak ada yang bisa bantuin atau gimana gitu mungkin Betul. caregiver juga pelan-pelan mulai deketin sehingga Hmm. nanti si bapak juga tahu bahwa oh enggak saya bukan ketergantungan sepenuhnya kok ini karena kan biar Betul. bagaimanapun kan kalau dia Hmm. masih merasa kuat kan dia pasti masih merasa saya bisa sendiri nih semua Betul. muanya dia nggak mau Betul. kelihatan lemah ya tiap biasanya ya Iya, kalau itulah kadang-kadang iya orang tua tuh kadang-kadang memang mereka tetap mau ya iya sebenarnya ada dan itu kan bagusnya dalam wajar iya kasus-kasus kayak gini artinya kan mereka masih punya semangat yang cukup tinggi gitu ya nak. Cuman betul setuju tuh sama Ana gimana caranya supaya kita bilang enggak nih bukan ya anggap aja buat orang yang jagain rumah gitu ya, tapi betul ngintip-ngintip lah ke kamar nanti bapak iya gitu. Iya, mudah-mudahan ya mungkin yang kita omongin ini kan apa ya, Nek, kadang-kadang di temen-temen juga semua udah punya kepikiran gitu, Nek. Cuman kadang-kadang ada masuknya tuh gitu ya iya mm lupa masuknya kan tuh sulit banget gitu ya, Nek, untuk membujuk orang tua kita. Nah, betul
Ada satu pertanyaan dari question box, tapi ini ada pertanyaan terakhir nih, Nek, dari direct message ya. Oh ya. Jadi pertanyaannya, Dok, sebetulnya ini yang paling penting juga nih sebenarnya. Bagaimana ya, Dok, menjaga kesehatan mental caregiver? Itu Iya, penting banget. Caregiver yang bagus juga kan, maksudnya harus sehat. health, iya, apa Iya, mental health betul. caregiver juga penting. Gimana nih, Nak? Benar. Itu yang tadi mungkin dibilang di awal ya, kalau Ah, misalnya kita sebagai caregiver pasien lansia, apalagi yang sudah demensia dan mungkin mm, dengan perubahan perilaku ya, perubahan mental dan perilaku, mm, itu pasti akan terasa sangat berat tuh lama-lama. betul. Sehingga memang yang mau dibilang adalah sebagai caregiver itu kita juga mesti memperhatikan kesehatan kita sendiri juga Iya, sih. Nah, iya, makanya dibilang adalah kita nggak bisa tuh sebetulnya full sendirian. Pembagian iya, tugas itu adalah hal yang paling utama sebetulnya. betul. Emang enak kalau punya anak banyak ya, bisa Iya, ganti-ganti. Itu iya, enaknya begitu mungkin. Tapi kan iya, kalau sekarang kan hampir semua orang bekerja ya Tia ya. Jadi iya. kita juga nggak bisa mengandalkan seperti itu. Sehingga mungkin Hmm, nggak kenapa-napa juga kita meminta bantuan kepada adanya caregiver gitu yang ikut membantu. Tapi ya, mungkin kita juga nggak boleh lupa caregiver itu juga bisa burn out. Sehingga betul. ganti-gantian di saatnya kita bisa ya kita yang ambil alih. Supaya Iya, bisa sedikit ambil istirahat. Jadi memang intinya mesti ada tuh self care untuk caregiver supaya betul. kita sampai mencapai ke fase burnout atau yang tadi dia bilang itu burden caregiver Iya, burnout. iya. Jadi itulah Jadi, yang perlu diperhatikan ya. betul. Jadi kalau caregiver tuh kita ada yang blood related sama ada yang enggak. Ya, ada yang memang secara kekeluargaan, memang entah itu cucunya yang lain atau keponakannya atau siapa gitu ya. Atau Kalau murni emang ini caregiver ya atau memang murni memang orang yang kita kita hire untuk hire untuk menjaga. menjadi caregiver orang tua kita gitu. Dan sebenarnya itu bisa-bisa aja asalkan yang penting akhirnya ada itu, ada waktu untuk bergantian gitu ya, Nak. Jadi Betul. jangan terus, kadang-kadang kan kalau anaknya siang dia misalnya kerja, terus malam dia pulang, nah malam itu Ya, yang ngurusin orang tua. Nah, di waktu yang dia harusnya istirahat, terus dia akhirnya merawat orang tuanya ini, ya ini kan juga akan menjadi hal yang cukup bisa. Hmm. gitu ya. Jadi ya memang nih semua kadang-kadang tergantung gimana apa ya pinter-pinternya juga kita ngatur gitu ya Membagi. dan Hmm. membagi waktu gitu dan lagi-lagi yang kita bilang bukan hal yang mudah ya Nek karena Benar. Hmm. dan ini kelihatannya kayak simple ya yang kita omongin nah itu kan cuma tinggal begini tapi begitu kita aplikasiin susah gitu kadang-kadang orang tuanya kekeh nggak mau gitu saya nggak mau ada orang di deketnya sama sekali gitu ya ya memang perlu pendekatan yang mungkin nggak sebentar ya Nek mesti lama gitu kan pelan-pelan supaya orang tua kita juga hatinya luluh. Nah Nek ini ada pertanyaan dari question box dari Mbak Ken Larasati dulu nih yang pertama. Anaknya banyak, tapi tidak peduli juga sulit, Dok. Justru itu yang bikin kesel, seperti diberikan beban yang berat. Nah, ini juga sering banget. Iya. Nah, ini juga sering banget terjadi yang Mbak Ken bilang. Anaknya banyak, cuma memang semuanya sibuk, dan akhirnya diberikanlah tugas ke mungkin salah satu Salah anaknya satu gitu ya. Dan akhirnya anak yang satu ini menjadi apa ya merasa terbebani gitu beban. Betul. terbebani mungkin bukan dalam hal apa nggak mau ngurus ya tapi mungkin jadinya kan berat ya nah kalau yang harusnya dipikul rame-rame dia sendiri yang mikul gitu Mm-mm. nah gimana nih memberikan Iya. pengertian kepada kakak-kakak atau adik-adiknya supaya mau ikut bantu orang tuanya. Iya, tapi tapi kembali sih ya Tia, itu kan memang Hmm. bukan satu hal yang bisa dipaksakan ya Tia ya Iya. kadang-kadang. Cuman Mm-mm. mungkin kita yang bisa kita kendalikan adalah yang mungkin bagaimana kita mencoba menginformasikan dulu aja ya. Mungkin Hmm. sebagai kita yang merawat ya kita coba kasih penjelasan. Betul. Kemudian kita coba ngajak kakak atau adik ini untuk ngerti bahwa ya Hmm. orang kita ini ibaratnya mungkin udah di dalam posisi yang udah di siklus yang mungkin kembali seperti kayak anak-anak lagi. Jadi Anak-anak lagi. pada saat waktu anak-anak ini kan kita juga diasuh oleh orang tua kita. Nah mungkin saat Hmm. ini adalah giliran kita nih yang mengasuh orang tua kita. Tapi kan Betul. tetap ya Tia ya, kita cuma bisa memberitahu dan mengajak ya Tia ya. Kalau Kalau nggak emang mau tetap nggak mau kan nggak ada yang bisa memaksakan juga. iya. Sehingga ya Hmm. memang ujung-ujungnya ya akhirnya kita juga kan yang mesti mengontrol kemampuan kita tuh. Maksudnya kalau memang Hmm. mungkin nggak peduli untuk mengurus atau nggak punya waktu, bukan nggak peduli sih ya kalau kalau
kayaknya nggak peduli sih nggak mungkin, tapi mungkin waktunya Nggak punya yang waktu, beda. ya. Betul. Nah, sehingga mungkin kan bisa kita diskusikan, oke, kalau gitu kita hire Sewa caregiver supaya caregiver, iya, setuju. dan mungkin dia nggak perlu Hadir, benar-benar iya hadir mm-mm, secara secara real, tapi fisik, mungkin dia bisa uh-uh. membantu nih, maksudnya membantu Betul, untuk betul. hire caregiver. Nah, Nanti kalau iya. pas lagi ada waktu dia datang. Jadi ya Nah, memang kita kan sulit ya kalau mau memaksakan semuanya, karena kebutuhan itu juga nggak bisa kita hindari juga ya, yang mungkin dia ya, kerja. dan betul, dan masing-masing orang juga ya, apalagi kalau sudah berkeluarga ya, Betul, mereka ada ada. kebutuhan sendiri, ada ini sendiri, memang sulit lah kita untuk bisa memaksakan ya. Tapi paling tidak idenya yang tadi tuh cemerlang ya, Ne, untuk gimana kita sewa caregiver Iya, yang bisa bergantian sama si adiknya yang merawat ini gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Ne, dari Bu Sonya Tobing. Apa pendapat dokter Anne? Apa pendapat dokter Anne jika orang tua dengan case seperti demensia dirawat di Altenheim atau nursing house? nursing house. Apakah apakah fasilitas medis di nursing house di Indonesia sudah memadai? Karena kalau di rumah takut kabur misalnya. Wah, ini pertanyaannya soal nursing Ini home ya, soal gimana? iya, kalau itu adik ipar saya itu yang tanya. Oh, halo. Jangan punya ide seperti itu ya. Oh, enggak, atau kita bikin nanti nursing home Kita bikin sama-sama. iya. Ya. Sebenarnya kalau melihat sekarang mungkin kalau di Indonesia kayaknya kalau 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 aku sih belum pernah ketemu ya Tia ya. Gimana kalau Tia? Udah ada belum Hmm, yang ngasih yang cukup? jadi kan sebenarnya kalau ini kan berarti tanda kutip panti jompo lah ya kalau Iya, nursing pasti yang home kok gitu udah ya. ada belum Nah, cukup ya? kalau di ya memang kalau di kita ada satu tuh yang tempat teman kita juga Ibnu kan ada tuh tempatnya Oh ya, yang itu, iya iya iya. ya cuman ya memang Oh nanti iya kita betul. kapan-kapan Iya, perlu iya. tuh kita kapan-kapan perlu Perlu juga lihat. ajak Ibnu ya untuk ngobrol-ngobrol di sini tentang panti jompo nursing home gitu ya. Nah, cuma memang beberapa kan di sini di kita sebagian besar orang yang ada di panti jompo, nah itu adalah orang-orang yang memang kebanyakan memang dari pemerintah ya. Jadi punya pemerintah, pemerintah Betul. yang ambil. Jadi Pemerintah. orang-orang lansia yang memang tidak punya keluarga dirawat sama Betul. pemerintah di panti jompo itu. Nah, kita memang kemarin juga sempat ke beberapa panti jompo itu dan alhamdulillah Oh, sih, maksudnya iya, alhamdulillah Ne. Jadi sistem mereka juga aku lihat ya Ne di daerah Cipayung ya. Sistem mereka juga bagus. Mereka ada sama puskesmas gitu Ne. Jadi kalau ada apa-apa di panti jompo itu otomatis puskesmasnya itu akan langsung bantu gitu loh Ne. Jadi dan bahkan ada Ne di kalau ini bukan nursing home dari pemerintah ya, tapi sendiri, mandiri gitu ya, yayasan lah gitu ya. Mereka buat gitu, aku juga pernah ke sana. Itu pintu belakangnya, belakangan-belakangan sama puskesmas. oh, Jadi jadi mereka ngelakuin bikin, ya jadi mereka puskesmasnya juga punya mau untuk dibikin pintu nyambung gitu. Jadi menurutku sih itu sih support yang bagus sekali. Nah, cuma memang kalau kita lihat untuk fasilitasnya gitu ya. kasus-kasus, kenapa? Ya, Fasilitasnya gitu ya. fasilitas. Kalau yang fasilitas di pemerintah kan tahu ya, nah maksudnya memang dia ruangannya ruangan terbuka dengan Oh, tempat tidur yang banyak gitu ya. Memang oh kalau kayak untuk kasus iya. Jadi memang nggak private gitu karena memang rame-rame ya. Namanya juga kan itu ini ya fasilitas untuk dari apa pemerintah ya. pemerintah. Nah, kalau untuk yang panti jompo yang yayasan yang memang tanda kutip berbayar ya, nah, itu mereka ada tipe-tipe kamarnya gitu dan juga itu juga mereka apa kamarnya sendiri-sendiri nah gitu nanti ada yang mau berdua ada yang sendiri gitu dan mereka di situ juga ada waktu-waktunya misalnya hari Selasa itu waktunya mereka bikin Kegiatan apa? keterampilan tangan hari Rabu mereka olahraga nanti hari Kamis ada edukasi gitu nah waktu itu kebetulan aku sama Hanoh tuh barengan tadi ada Hanoh Oh, lain kita kali ya. kita bikin edukasi tuh di situ di hari pas hari edukasinya dan sebagian mereka tuh masih banyak kalau di kita tuh nanti ada ininya artinya orang-orang yang memang masih bisa aktif dan mandiri. Jadi Baik. yang Jadi masuk di situ hanya yang ya, mandiri. Kenapa? mandiri ya Karena kan berarti ya. memang betul. Jadi mereka masih bisa pergi keluar Bekerja dan juga ya biasanya biasanya hari Sabtu atau Minggu itu dijemput sama anak-anaknya untuk nginep di untuk rumah ikut. anak-anaknya. Iya. Nanti Senin Iya. mereka kembali lagi gitu. Jadi ada sih dan itu di Dan Jakarta cukup Pusat loh. Di iya nanti dekat sekali kita lihat kali ya kita Tia ke ya. sana deh kapan-kapan. Kita Itu iya. itu ini. Nah, tapi memang kalau yang khusus seperti untuk
demensia gitu kayak yang di luar negeri kan ada tuh Nek Belum ya, yang ada memang tuh ya, ya. kita belum ada memang. Karena kan memang Iya. sekali lagi perawatan demensia tuh nggak gampang, baik dari sisi SDM-nya, dari sisi segala macam lah gitu. Memang itu perlu perlu di apa sih ya, perlu dibangun dan dirintis sih gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti Anne baksonya kita bisa Kita bisa sama-sama. bikin bersama. Ya, tapi sebenarnya kalau yang kita bilang bahwa misalnya kita mau memberikan, meminta bantuan untuk menyerahkan orang tua kita, minta tolong bantuan untuk dirawat di tempat-tempat seperti itu, sebenarnya bukan berarti kita nggak peduli sih sebetulnya. Betul. Jadi Nah, itu mungkin malah, iya mungkin malah kita bisa memahami bahwa ini kebutuhannya, tapi memang mesti ya, kita sesuaikan dengan fasilitasnya. betul. Kebetulan mungkin ya mungkin kita, belum saat ini belum ada nih yang cukup memadai, tapi Betul. ya kita sesuaikan aja sih. Itu bukan artinya kita nggak peduli atau kita nggak Betul, mau. betul. Nah, itu makanya memang mungkin juga satu hal yang membuat kenapa di kita panti jompo atau nursing home tuh nggak terlalu berkembang baik. Nah, mungkin gini ya, maksudnya Ya, gini, memang kita di timur ya, kita orang timur yang memang kan setuju, memang kita harus merawat orang tua dan lain-lain. Cuman iya, setuju. mungkin maksudnya kalau ditinggal di panti jompo juga akhirnya orang tuanya merasa tidak dipedulikan dan Iya, ada rasa bersalah dari iya, anak-anaknya. Nah, betul. sebenarnya kan tinggal di panti jompo tuh sebenarnya bukannya mau bikin mereka nggak mau ngurusin ya, Diasingkan, cuman bukan iya diasingkan. karena sebenarnya juga ada loh yang metodenya kayak sekolah. Nah, itu mungkin lebih cocok buat kita. Betul. Jadi kayak buat orang timur ya, yang kita memang kita akan tinggal bersama orang tua kita kan perlu aktivitas nih, di rumah kan nggak ada aktivitas, jadi dibikinin lah sekolah lansia gitu. Ya nggak sih, Nek? Dari hari Senin sampai Jumat, mereka ketemu sama temen-temennya, mereka bikin apa. Nah, mungkin itu lebih cocok tuh, Nek, gitu. Cepat Dibandingin mungkin weekend kalau yang dijemput untuk nginep. keluarga ya. Iya, jadi keluarganya juga bisa jemput, ya kayak sama kayak naruh anak-anak deh, anak-anak di apa tuh, Betul. Nek? Di ini kalau mau yang kalau ke orang tuanya apa namanya? Daycare. Daycare. Ya kan memang di kita kan di geriatri ada daycare juga, nah maksudnya tuh itu gitu. Jadi mungkin itu akan lebih cocok dengan pola budaya kita ya, Nek, ya gitu. Betul sekali. Iya, ini makanya kemarin juga aku pengen banget nih ngajakin Ibnu juga Iya, sebenarnya untuk bisa mestinya saya ngobrol-ngobrol. dulu ya hari ini ya tadi ya. Harusnya sih tadi ya, tapi lupa ya. Tapi nggak apa-apa, Nek, nanti kita ada Kita obrolan lagi tentang nursing home deh, tentang panti jompo. Karena kemarin waktu aku ngomong adalah webinar di acara Hari Lanjut Usia Nasional, Nek. Ini ada yang tanyain, Nek, mengenai panti jompo ini. Pertanyaannya iya. itu, jadi panti jompo tuh gimana sih, Dok, di Indonesia? Terus kalau untuk di Indonesia yang memang direkomendasikan yang mana gitu. Jadi Betul. agak susah juga ya buat jawabnya ya kalau untuk rekomendasikan yang mana, karena memang masih belum mungkin ya. Kalau pemerintah udah mulai banyak, Nek, kan kita kan juga ada yang pusaka-pusaka itu ya, Nek. Iya, kalau yang Nah, pemerintah ya pemerintah banyak, tapi memang yang untuk mungkin private-nya nggak ada. kalangan-kalangan private gitu ya, nah, itu memang kita yang masih belum banyak gitu. Ya Dena, jadi alhamdulillah udah kejawab semua pertanyaan direct PR-nya yang kemarin. Iya. Jadi mungkin ada kesimpulan atau pesan-pesan buat temen-temen gimana buat lebih semangat sama juga ngejaga diri dan mentalnya nih dalam merawat orang tuanya. Gimana, Nek? Ya sebenarnya sih mungkin tadi udah kita bahas semua ya bahwa ya memang intinya kan memang keluarga itu adalah pelaku rawat yang paling yang sebetulnya yang paling utama lah ya untuk pasien-pasien lansia. Maksudnya mau dengan demensia ataupun tidak intinya pasien-pasien lansia karena kita adalah memang sistem yang utamanya sehingga dalam pada saat kita mesti melakukan perawatan itu kita juga mesti memperhatikan kesehatan kita sendiri juga sehingga kita bisa kasih perawatan maksimal. Betul. Jadi kita juga mungkin bisa lebih sabar jadinya sama orang tua kita. Kita tetap sehat baik secara fisik maupun mental. Jadi self care untuk diri kita itu juga penting nih untuk pelaku rawat. Gitu sih. Setuju. Jadi pokoknya apapun itu ya kita usahakan sama-sama ya, Nek, ya. Betul. Tapi juga tidak melupakan kepentingan-kepentingan diri kita juga gitu sebagai seorang apa ya? Seorang manusia seutuhnya yang juga butuh capek kan pasti. Butuh me time, butuh healing ya, butuh healing. Healing ya. Ya Dena, kalau gitu aku thank you banget
besok-besok kita sering-sering lagi kayak gini. Tadi ada Hano bentar lagi Iya, juga, udahan. bentar lagi dia mau maju ujian nih, nah doain Oh ya, mudah-mudahan semangat dalam Hano. beberapa hari lagi. Beneran, Hai iya. Hano, I miss you. Hai. Sukses ya Hano. Iya, dia tanggal 7 ujian, mudah-mudahan dalam 2 minggu lagi dia sidang terbuka ya. Sidang buka. Amin, amin, amin. Ya deh, kalau gitu, thank you banget Anne buat waktunya, Iya, sama buat sama-sama. teman-teman semua yang join juga. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu-minggu mendatang di topik-topik berikutnya ya, Nek ya. Iya, siap. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nek, aku end ya. Dadah. Iya, Thank you, Say. yuk sama-sama Tia. Yuk.